Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Deva Agusin Andrian dengan NIM 21042257. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Li Permana STMT. SIM dan konsep Converted Unfatanged. Sistem informasi yang akan kita bahas yaitu adalah sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik sebagai penunjang kinerja organisasi, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, sebagai penyalur informasi dengan cepat, tantangan keamanan dalam penerapan SIM, ancaman, kelemahan, dan virusnya. Sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. SIM merupakan hal yang mutlak ada dalam setiap organisasi. Dengan adanya SIM, akan membuat pelaksanaan tata kerja daripada organisasi atau instansi agar dapat berjalan dengan baik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sesuai standar pelayanan dan peraturan yang telah ditetapkan. SIM bagi pelayanan publik berfungsi untuk membantu aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi keterbatasan yang dimiliki manusia, seperti mengintegrasikan data, memproses data, dan menyimpan data. Selain itu, SIM juga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan secara online tanpa harus langsung mendatangi kantor yang bersangkutan. Yang kedua adalah SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Penerapan SIM akan menjadi penunjang kinerja organisasi yang akan membantu pemerintah dalam mengembangkan kinerja suatu organisasi atau instansi pemerintah serta membantu aparat pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui IT. Sebagai contoh yaitu adalah pengajuan perizinan, pembuatan KTP, surat izin mengemudi, dan sebagainya dengan menggunakan SIM berbasis komputer. Dengan kata lain, inovasi SIM yang dilakukan dengan melibatkan kecanggihan teknologi dapat menjadi penunjang kinerja organisasi dan meringankan beban para pemberi layanan, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kreativitas para pemberi layanan. Pelaksanaan SIM yang baik dalam menunjang kinerja memerlukan 3 komponen utama, yaitu manusia, teknologi, dan organisasi. Selanjutnya adalah SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. SIM adalah kombinasi dari aktivitas manusia dan teknologi untuk mendukung operasi manajemen organisasi atau suatu instansi. Proses suatu manajemen organisasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, di mana dalam setiap proses tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang digunakan oleh SIM. SIM secara terpadu dan efisien melaksanakan pengumpulan data yang menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Ada 3 tahap dalam proses pengambilan keputusan yang hubungannya dengan SIM, yaitu pemahaman, perancangan, dan pemilihan. Berikutnya adalah SIM sebagai penyalur informasi dengan cepat. SIM berbasis komputer telah dihubungkan dengan dunia internet yang sering kita sebut dengan website. Ini juga sangat diperlukan dalam penyaluran informasi dengan cepat. Dengan adanya website ini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui dunia internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah tantangan keamanan dalam penerapan SIM. Keamanan dalam SIM menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan, terutama yang berbasis internet, karena jaringan internet sifatnya publik dan global. Tantangan keamanan dalam penerapan SIM misalnya banyaknya penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Permasalahan pokok sebenarnya dalam penerapan SIM terletak pada kelemahan dan ancaman atas sistem informasi yang pada gilirannya masalah tersebut akan berdampak pada resiko dan berdampak pada 7 hal yang utama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas, efisien, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan, dan keandalan. Berikutnya adalah ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem informasi maupun dari luar yang dapat mengganggu keseimbangan,
Ancaman bisa berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi suatu instansi. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Catat atau kelemahan dari suatu suatu sistem informasi mungkin timbul pada mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atau sistem kontrol yang memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang menyusup terhadap sistem informasi tersebut. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan akses, melakukan modifikasi, penghambatan penyediaan layanan. Yang selanjutnya adalah virus, merupakan program yang dapat mengadakan dan menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinannya dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus dalam sistem informasi dapat merusak dokumen atau data penting, membuat penggunaan merasa terganggu. Serangan virus tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menggunakan antivirus. Jenis perangkat lunak ini dapat mendeteksi dan menghapus virus pada sistem informasi. Virus ini dapat dihapus dengan basis data, heuristik, atau peringkat dari program itu sendiri. Mungkin sekianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.